Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli, salam kenal. Saya salah satu dosen atau pendidik di program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Selain mengajar, saya beraktivitas di lembaga training Empower Institute Indonesia. Bisa dikatakan saya cukup concern dengan soft skill training. Kemudian selain itu, bidang-bidang yang memang saya minati diantaranya ada BK Multikultural, kemudian BK Karir, dan yang terakhir mungkin ini yang relevan dengan apa yang akan kita diskusikan nanti, yaitu bimbingan dan konseling di situasi krisis. Saat ini kita semua sedang menghadapi satu fenomena atau satu masalah yang besar, yaitu pandemi COVID-19 yang memaksa kita sebagai masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah, sekolah dari rumah, dan mengajar dari rumah. Mau tidak mau, profesi BK juga turut terdampak oleh hal ini. Oleh karena itu, salah satu yang penting untuk kita diskusikan, untuk kita share bersama-sama adalah bagaimana layanan bimbingan dan konseling dapat tetap dilaksanakan sementara sekolah sudah dialihkan ke rumah. Nah, berbicara tentang itu, tentu kita membutuhkan pendekatan atau metode-metode dan strategi-strategi layanan yang berbeda. Kalau kita sebelumnya memiliki yang namanya program, teman-teman guru BK atau profesional di bidang bimbingan dan konseling sudah punya perencanaan-perencanaan yang komprehensif, mau tidak mau akan terdampak terpengaruh menjadi tidak seperti yang direncanakan. Oleh karena itu, yang pertama dalam situasi krisis, satu hal yang harus kita pahami dan kita terima adalah situasi ini sangat tidak ideal. Situasi ini tidak sesuai rencana dan situasi ini tidak bisa kita kontrol. Tapi situasi ini bisa kita berdayakan, bisa kita manfaatkan agar bimbingan dan konseling tetap bisa terlaksana, tetap bisa menjadi pihak yang menjadi garda depan membantu, mendampingi kesejahteraan psikologis peserta didik ketika mereka melakukan pembelajaran dari rumah. Ada yang bertanya-tanya, masih ada sebagian dari kita yang bertanya-tanya, mengapa pandemi COVID-19 dikategorikan sebagai situasi krisis sehingga membutuhkan adjustment dalam layanan bimbingan dan konseling? Ya, tentu pertanyaan itu perlu diurai. Salah satunya mungkin yang akan saya sounding di sini adalah kenapa disebut situasi krisis? Pertama, ini seperti situasi yang aneh tapi nyata. Kita sedang melawan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Jadi kalau kita melawan monster, jelas ada monsternya, tapi kalau COVID-19 kita tidak tahu. Bahkan ada beberapa dari masyarakat kita yang masih bingung sebetulnya kenapa kita harus melakukan social distancing. Ini menjadi krisis. Kenapa? Pertama, karena ini adalah pandemik. Artinya wabah ini tidak hanya terjadi di satu kecamatan, satu RT, atau hanya satu negara saja, tapi sudah mengglobal. Jadi, isu ini tidak hanya dihadapi oleh orang Jogja saja, atau oleh orang Bandung saja, tapi oleh seluruh dunia. Bahkan lebih dari 158 negara mengalami wabah ini. Dan ketika pendidikan kemudian terdampak, guru dengan siswa, konselor dengan konseli menjadi long distance relationship, kira-kira apakah mungkin kita memaksakan program yang sudah kita rancang sebelumnya untuk dilakukan secara long distance? Mungkin ada beberapa program atau beberapa bidang layanan, materi layanan yang bisa kita tetap lakukan. Tapi jangan sampai kita melupakan bahwa era pandemi ini, ketika ini terjadi, kita tidak boleh lupa bahwa siswa memiliki kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin belum kita rencanakan ketika kita merancang program di awal. Ya, salah satunya, sebagaimana kita tahu, teman-teman profesional di bidang bimbingan dan konseling pasti akan merujuk pada bimbingan dan konseling komprehensif. Ada yang namanya layanan dasar, ada yang namanya layanan responsif, ada yang namanya layanan perencanaan individual sampai ke dukungan sistem. Apakah layanan krisis yang dimaksud ini menghilangkan esensi dari komprehensifnya? Tentu tidak. Tetapi kita sebagai konselor, sebagai guru BK, atau sebagai profesional di bidang bimbingan dan konseling
tidak boleh lupa satu hal, bahwa layanan yang kita delivery kepada konseling, kepada siswa, tidak lain dan tidak bukan harus senantiasa berbasis kebutuhan dan kontekstual. Dengan kata lain, saya akan menyebutkan beberapa aspek atau beberapa unsur yang memerlukan adjustment dalam layanan bimbingan dan konseling ketika pandemik ini terjadi. Yang pertama, materi layanan. Tentu materi layanan harus disesuaikan dengan apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan, dan apa yang memungkinkan untuk diberikan. Yang kedua, media. Media bimbingan dan konseling yang sebelumnya ketika offline bisa memaksimalkan papan bimbingan misalkan, atau klasikal di kelas dan lain-lain, menjadi tidak bisa kita lakukan dan artinya memerlukan penyesuaian. Medianya kemudian dari offline kita akan semakin beralih ke dunia online. Nah, guru BK sudah ramah belum terhadap teknologi online? Itu juga menjadi PR. Kemudian yang ketiga, salah satunya adalah mengenai kolaborasi. Kolaborasi itu tidak bisa kita hindari di era sekarang. Apalagi ketika wabah COVID-19 ini terjadi, BK tidak boleh merasa sendirian, tidak usah merasa aku harus menghadapi semuanya sendirian. Tidak, tapi banyak sekali pihak-pihak di luar sana yang bisa kita ajak kolaborasi untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Lalu konseling online. Nah, konseling online ini pun menjadi sesuatu yang krusial untuk dilakukan. Mengapa? Karena kita sekarang sedang melaksanakan social distancing, tidak memungkinkan untuk kita setiap saat melakukan konseling offline atau konseling konvensional yang harus face to face. Layanan bimbingan konseling artinya mau tidak mau harus melakukan penyesuaian. Nah, salah satunya kita akan membahas mengenai psychological first aid karena mau tidak mau nanti siswa kita atau bahkan mungkin rekan sejawat kita atau bahkan diri kita sendiri mengalami yang namanya stres, kecemasan, dan tentu penanganannya akan berbeda ketika kita melakukan konseling di situasi yang ideal. Karena situasi yang sekarang kembali lagi merupakan situasi yang tidak ideal. Baik, dan untuk lebih lengkapnya kita akan membahas masalah bimbingan dan konseling sebagai layanan di situasi pandemik ini bagaimana. Kita akan bahas tuntas di seminar online yang akan kita selenggarakan nanti. Oleh karena itu, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.